Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Aryo Caksono. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM akhir 054 dan saya berasal dari Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu inverter sine wave. Oke, langsung saja masuk ke penjelasan Arduino Mega microcontroller. Arduino Mega microcontroller merupakan papan microcontroller berbasis ATmega 2560 yang berfungsi sebagai pusat kendali utama dalam sistem inverter. Microcontroller ini bertugas mengolah data, memasukkan dari berbagai sensor, serta menghasilkan sinyal keluaran berupa PWM atau pulse width modulation untuk mengatur proses switching yang pada rangkaian daya inverter. Dengan kecepatan clock 16 MHz serta kapasitas memori yang besar, Arduino Mega mampu menjalankan algoritma kontrol secara stabil dan responsif sehingga kinerja inverter dapat bekerja secara optimal. Arduino Mega memiliki 54 pin digital, 15 pin PWM, dan 16 input analog yang memungkinkan pengendalian serta pemantauan banyak komponen secara bersamaan. Jumlah pin yang melimpah ini sangat mendukung kebutuhan sistem inverter yang kompleks, seperti pengaturan tegangan dan frekuensi keluaran, lalu ada pembacaan arus dan tegangan, serta penerapan sistem proteksi. Oleh karena itu, Arduino Mega dipilih karena keandalannya, kemudahan pemrograman menggunakan Arduino IDE, serta kemampuannya dalam memastikan koperasi inverter berjalan efisien, aman, dan terkontrol. Nah, ini adalah gambar pin out dari Arduino Mega. Ada pin digital, ada di bawah ini ada ground, ada grounding. Lalu di bawah ini juga pin digital, terus dari yang kiri ini adalah pin analog. Nah, di sini ada pin powernya. Oke, lanjut kita ke ESP32. ESP32 Mini merupakan modul microcontroller yang dilengkapi dengan kemampuan komunikasi nirkabel yang digunakan untuk meningkatkan konektivitas pada sistem inverter. Modul ini mendukung komunikasi Wi-Fi sehingga memungkinkan sistem inverter untuk melakukan pemantauan dan pengendalian jarak jauh secara real time. Dengan ukuran yang ringkas namun performa tinggi, ESP32 Mini mampu mengirim dan menerima data operasional inverter seperti status sistem yang parameter kerja ke perangkat lain atau platform monitoring. Oleh karena itu, ESP32 Mini berperan penting dalam pendukung sistem inverter berbasis IoT, sehingga sistem menjadi lebih fleksibel, modern, dan mudah dalam pengawasan serta pengendalian. Nah, ini adalah pin out dari ESP32 Mini. Ada ground. Jadi pin dari ESP32 Mini hampir semuanya itu bisa digunakan untuk PWM. Lanjut kita ke sine wave. Apa sih itu sine wave? Modulasi sinyal sine wave merupakan proses mengubah gelombang sinus agar dapat membawa informasi dengan cara memodifikasi parameter dasarnya, yaitu amplitudo, frekuensi, atau fase. Jika perubahan dilakukan pada amplitudo maka disebut amplitudo modulation atau AM. Jika pada frekuensi disebut frekuensi modulation atau FM. Dan jika pada fase disebut fase modulation atau PM. Teknik modulasi ini sangat penting karena memungkinkan sinyal berfrekuensi rendah untuk ditransmisikan lebih jauh dan bekerja lebih stabil dalam berbagai sistem, termasuk sistem komunikasi dan inverter. Pada gambar yang ditampilkan, ditujukan prinsip modulasi sinusoidal PWM atau SPWM, di mana gelombang sinus digunakan sebagai sistem preferensi dan dibandingkan dengan gelombang pembawa berbentuk segitiga. Gelombang segitiga tersebut digeser pada beberapa tingkat sehingga setiap titik berpotongan antara gelombang sinus dan gelombang segitiga yang menghasilkan sinyal PWM dengan level keluaran tertentu. Proses ini menghasilkan bentuk sinyal keluaran bertingkat yang menyerupai gelombang sinus sehingga cocok digunakan untuk mengendalikan inverter agar menghasilkan tegangan AC yang mendekati bentuk gelombang sinus ideal. Nah, lanjut kita ke LC filter. Apa sih LC filter itu?
LC filter merupakan rangkaian penyaring yang tersusun. LC filter merupakan rangkaian penyaring yang tersusun dari induktor dan kapasitor yang digunakan untuk meredam noise serta mereduksi komponen frekuensi tinggi yang tidak diinginkan pada sinyal listrik. Induktor berfungsi menahan perubahan arus secara cepat, sedangkan kapasitor berfungsi menyerap dan menyimpan muatan listrik sehingga mampu meredam fluktuasi tegangan. Pada sistem inverter yang menggunakan SPWM, sinyal keluaran masih berbentuk pulsa-pulsa PWM yang mengandung harmonisa tinggi. Oleh karena itu, LC filter digunakan pada sisi keluaran inverter untuk menghaluskan sinyal PWM sehingga menghasilkan gelombang sinus yang lebih bersih, stabil, dan mendekati bentuk sinus ideal. Oke, kita akan masuk ke video percobaannya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara melakukan prom pada modul ini, yaitu dengan pergi ke langkah percobaan, lalu copy kata kunci atau keyword yang bisa menjadikan bahan untuk menjadi prompt di kursornya. Lalu kita tempel di sini, kita enter saja. Nanti secara otomatis program yang sudah kita buat sebelumnya akan terganti. Ini menunggunya memang agak lama. Nah, ini yang membuat kita tunggu. Nah, program sedang dibaiki di sini. Set. Nah, bisa dilihat di sini apa saja yang bisa diperbaiki. Nah, langsung diganti yang merah ini nanti akan langsung diganti, dan yang hijau offset dari cycle. Nah, keep all. Kalau sudah keep all, kita coba build. Nah, sukses. Coba kita lihat tampilan run GUI. Ya enggak? Nah, ini adalah tampilan dimana nantinya kita bisa mengatur apa yang bisa kita atur, yaitu frekuensi sama duty cycle sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya pada percobaan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut ke video percobaan. Nah, di sini adalah video di mana kita melakukan percobaan sebelum atau tanpa menggunakan LC. Nah, bisa dilihat
Pada percobaan ini kita akan menguji pembangkitan sinyal SPWM menggunakan Arduino Mega 20. Di layar osiloskop, kita dapat melihat bahwa bentuk gelombang awal seperti melewati filter. Bisa dilihat, ini kondisinya sebelum ada LC filter atau tanpa menggunakan LC filter. Terlihat melebihi melewati filter, yaitu deretan pulsa digital atau gelombang kotak dengan lebar yang bervariasi. Bisa dilihat. Oke, parameter yang bisa digunakan saat ini adalah frekuensi sinus 50 Hz, frekuensi PWM 25 kHz, dan duty cycle-nya sebesar 50%. Nah, lalu kita melihat nah, ini sesudah menggunakan LC filter. Nah, bisa dilihat di sini kita menghubungkan perangkat ke antarmuka sine-wave modulation pada komputer. Setelah menekan tombol connect, kita dapat memantau status sistem secara real time. Di sini bisa dilihat bentuk grafik sine wave-nya lebih teratur dan tidak melewati filter atau batasnya. Berbeda dengan sebelum menggunakan LC filter. Oke, percobaan setelahnya yaitu kita melakukan percobaan 10 kali percobaan menggunakan ISP dan 10 kali lagi menggunakan Arduino Mega. Di sini saya akan menjelaskan dulu percobaan yang pertama menggunakan ISP. Oke, pada percobaan pertama menggunakan ISP bisa kita lihat di sini masih loading ya. Bisa dilihat di sini kami memvariasi pada percobaan menggunakan ISP yaitu frekuensi PWM-nya 10 kHz, sine wave-nya 50 Hz, dan duty cycle-nya 30%. Maka bisa dilihat hasilnya. Ini merupakan grafik yang tertampil pada osiloskop. Kita lanjut pada percobaan kedua, yaitu kita memvariasi PWM-nya jadi 15%, sine wave-nya 50% Hz, dan duty cycle-nya 80%. Di sini terlihat lebar pulse-nya berbeda dari percobaan pertama. Lanjut pada percobaan ketiga menggunakan ISP, kita memvariasi pada frekuensi PWM-nya menjadi 20 kHz, lalu sine wave-nya 100 Hz, dan duty cycle-nya 20%. Bisa dilihat hasilnya. Nah, terlihat lebih stabil. Lanjut kita ke percobaan 4, yaitu kita memvariasi PWM-nya 25 kHz, sine wave-nya 100 Hz, dan duty cycle-nya 80%. Terlihat riaknya cukup banyak dan walaupun stabil ya yang dihasilkan grafiknya di osiloskop. Terus pada percobaan kelima ini kita memvariasi PWM-nya menjadi 25 kHz, sine wave-nya 50 Hz, dan duty cycle 25%. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Lanjut kita ke percobaan ke-6, yaitu dengan variasi PWM 30 kHz, sine wave-nya 50 Hz, dan duty cycle-nya 70%. Bisa kita lihat. Oke. Lanjut ke percobaan ke-7. Yaitu dengan variasi PWM 40 kHz, sine wave-nya 75 Hz, dan duty cycle-nya 30%.
terlihat sedikit ada perbedaan di sini di hasil grafik yang ditampilkan oleh osiloskop, yaitu pada gelombangnya ada perbedaan dari percobaan sebelumnya karena duty cycle di sini cukup berpengaruh untuk membentuk grafik ini. Lanjut ke percobaan ke-8, yaitu dengan variasi PWM 40 kHz, sendwave-nya 75 Hz, dan duty cycle-nya 85%. Nah, bisa dilihat. Nah, perbedaannya. Lanjut kita ke percobaan ke-9, yaitu dengan variasi frekuensi PWM-nya 75 kHz, lalu sendwave-nya 30 Hz, dan duty cycle-nya 30%. Bisa dilihat hasilnya lebih stabil dari percobaan sebelumnya, dan puncaknya peak to peak-nya ada perbedaan dari percobaan sebelumnya. Lalu kita ke percobaan terakhir, yaitu percobaan 10 di menggunakan ESP ini, Bemuslolin S23. Nah, terlihat lebih stabil dengan variasi frekuensi 75 Hz, sendwave-nya 80 Hz, dan duty cycle-nya 80%. Oke, kita lanjut ke percobaan menggunakan Arduino. Oke, kita ke bagian Arduino. Percobaan 10 Arduino. 10 percobaan Arduino. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil 10 percobaan menggunakan Arduino Atmega 2560. Jadi untuk perbedaan dari 10 percobaan itu tidak terlalu signifikan, hanya saja tetap terlihat pada hasil grafik yang ditampilkan pada osiloskop. Terlihat di sini pada percobaan pertama itu sedikit berbeda dengan percobaan yang menggunakan ESP32. Dengan input dan output sama, yaitu bukan input dan output ya, tapi dengan variasi frekuensi PWM, fan wave, dan duty cycle yang sama, maka dihasilkan grafik seperti ini. Lalu yang kedua, ini menggunakan frekuensi PWM 10 kHz, sine wave-nya 50, dan duty cycle-nya 90. Seperti ini. Oke. Lalu pada percobaan ketiga, bisa dilihat dengan variasi PWM 10 kHz, lalu sine wave-nya 100 Hz, dan duty cycle-nya 40%. Hasilnya sinusoidal. Lalu percobaan 4 dengan variasi frekuensi PWM 10 kHz, sine wave-nya 10 Hz, duty cycle-nya 90%. Kita lanjut ke percobaan 5. Dengan variasi frekuensi PWM 25 kHz, sine wave-nya 50 Hz, dan duty cycle-nya 30%. Terlihat mirip dengan percobaan menggunakan ESP32. Bisa dilihat di sini. Oke. Ini dengan percobaan ke-6, yaitu dengan variasi frekuensi 25 kHz, sine wave-nya 50 Hz, dan duty cycle-nya 80%. Kita ke percobaan ke-7. Nah, pada percobaan 6 sampai 8 sebenarnya dengan mengubah
menggeser slider dari 30% hingga 80%, lebar pulsa pada sinyal PWM akan berubah. Hal ini secara langsung mempengaruhi amplitudo atau tegangan efektif dari gelombang sinusoidal yang terbentuk di osiloskop. Bisa dilihat hasilnya. Ini dari percobaan ketujuh, yaitu dengan duty cycle 25%. Lanjut kita ke percobaan 8. Nah, bisa dilihat hasilnya, lebar pulsnya yang sedikit berbeda. Nah, oke. Kita lanjut ke percobaan 9 dengan variasi tegangan yang sama, yaitu sine wave-nya 30 Hz dan duty cycle 20%. Kita lanjut ke percobaan 10. Oke. Kita lihat lagi percobaan ke-10. Nah, pada percobaan ini sinyal PWM terdiri dari deretan pulsa digital yang lebar pulsanya bervariasi mengikuti pola grafik sinus. Saat frekuensi ditingkatkan, kerapatan gelombang pada layar menunjukkan bahwa Arduino ini mampu menangani algoritma modulasi dengan presisi yang tinggi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Dadah. Dadah. Stop.